setelah masuk jalan setapak itu mulai pohon bambu kayak gitu. Udah berasa tuh auranya Enggak, gue fine aja masih jalan biasa karena emang nggak ada rasa apa-apa gitu. Tiba-tiba ada yang nyambit gue dari belakang. Oh, ada nimpuk. Ada nimpuk gue pakai batu kecil kerikil, tak kayak jatuh gitu doang ya. Kecil tuh, gue terus nengok belakang kan apa? Ternyata gue biasa aja, gue mungkin pohon apa buah atau apa yang jatuh di situ. Itu yang gue lihat anjor. Bayang lagi mukanya itu kepala Belanda. Iya anjor. Karena gue mas banget ini karena nggak ada bintang tamu lain sih nih, jadinya gue yang cerita. Ya namanya Ramadan, bintang tamu susah diundang. Iya. Gue malas ngeliat mukanya, emang tuh ngeliat mukanya lagi tuh emang itu yang benar-benar ya percaya gue akuin ada hal kayak gitu. Jadi akhirnya percaya lo. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Teror hantu kepala tentara Belanda. Scene 3, take 3, roll 3 and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi di podcast kita. Lihat Kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Selamat malam Sobat Binor. Selamat malam. Ini kayaknya ada mic satu lagi nih. Nanti ada narasumber. Narasumbernya kita kali ini mau menceritakan pengalaman mistis beliau. Wah, apa tuh? Iya, jadi dia pernah ketemu mungkin ya, yang gue dengar sekilas ya, sama kepala prajurit Belanda. Apa? Kepala prajurit Belanda. Jadi kepala prajurit Belanda. Iya. Maksudnya komandannya gitu. Prajuritnya, jadi dia megang kepalanya, ternyata itu kepalanya doang. Iya. Waduh. Tuh, diteror dia sama hantu kepala Belanda. Dan ya untuk lebih jelasnya nanti biar beliau aja ini yang menceritakan. Ya? Iya. Tiba-tiba diangkat langsung nemu kepala. Iya. Nemu kepala, kita sambut aja langsung ya. Nanti mana nih? Aduh, belum datang nih. Siapa sih? Aduh, ada deh. Aduh. Ya kan? Ini narasumbernya masih rahasia nih. Rahasia dong. Itu. Ya. Produser gua ngapain lagi? Ya. makan nggak boleh. Sempak dia nggak taunya. Nah, ini dia. Kan lu mau sih bang? Nih. Ternyata narasumbernya produser kita sendiri. Ya, selamat malam. Malam. Mohon maaf. Iya. Jadi begitu sama gua. Main rasa-rahasiaan. Nggak apa. Oke kalau kayak gitu. Nah, kali Tuh gantinya mini produser. Nah, gantinya dia tuh. iya. Ya. Calon produser kita ya. Nah, produser kita ini punya pengalaman tentang mistis. Ternyata semua orang pernah punya pengalaman Lu mistis. makan apaan ini? Ya jangan. udah 2 kobokan baru. Sambil makan lagi. Mohon maaf. Iya. Coba. Biar keluar ceritanya. Oh, Makan dulu dong. oh iya benar. Enggak kopi hitam. Kopi pahit. Tadi bilang air maung lagi. Jadi emang benar punya pengalaman nih. Iya, udah lu cerita dah, gua udahan dah. Enggak. Halo, nama saya Alul. Ya. Boleh dong? Boleh dong. Emang pengalaman apa sih Bang nih? Wah, itu pengalaman lama sih. Sebenarnya gue hal-hal kayak gini tuh dulu tuh nggak terlalu percaya lah. Malah hal apa namanya? Mistis kayak gini atau yang goib lah, yang orang melihat ada hantu ini, hantu itu gitu. Karena emang biasa aja menurut gue. Gue bukan nggak percaya goib percaya, wajib kan, kalau goib tuh wajib percaya gitu. Iya. Cuman kalau jadi selama pengalaman gue selama di apa namanya? Ini zaman gue SMA ya. SMA tuh tahun tahun 85 sampai
98 karena gue sekolah gue di Alia, salah satu di mana? Pernah sekolah. Di daerah Pernah sekolah. Pernah sekolah. Oh, pernah sekolah. Pernah sekolah. Iya. Dipaksa sekolah sih sebenarnya. Oh, di masa sekolah. Ya, agak terima banget dan gue. Gitu. Jadi kisah mistis gue pas semenjak gue di SMA aja sih. Daerah Lebih tepatnya mana? di daerah Alia tuh gue. Sebenarnya waktu itu di Alia tuh di Wow, Jalika. itu masih Jauh itu. masih pedesaan ya? Tapi gue gak sebutin desanya ya. Apa? Spill aja spill. Ya jangan dong. Jangan spill. Masih aja takut. Gak enak lah. Oh, gak enak. Walaupun sekarang mungkin udah gak ada kayak mungkin sekolah gue emang jadi gini sekolah gue tuh ada satu SMA emang bangunan itu bangunan kayak zaman Lama. Belanda gitulah. Dan emang di sekolah gue tuh ada SMA negeri, nah gue di aliyahnya gitu. Kali ya. Nah bangunan SMA itu emang bangunan tua, jadi masih ada tembok-tembok zaman Belanda gitulah. Jadi kalau dibilang selama gue 3 tahun di sana tuh, ya banyak banget sih mengalal goib itu dan banyak cerita juga. Dan gue kan nggak pernah Terlalu percaya. sama kayak gitu-gituan. Maksud gue hal-hal itu karena gue nggak pernah nyaksiin atau apa namanya, ya secara mata gitu loh. Tapi Ngalamin dan ngaksin gak pernah. emang nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Nah, semenjak gue di sana aja gitu, kayaknya karena memang suasana sih sebenarnya enak gitu, adem. Ya emang kalau diangkat dulu tuh di abis maghrib, emang daerah tempat gue tuh udah sepi. Iya. Gua di sana tuh gue ngekos di salah satu rumah sebenarnya dulu bekas abang gue juga gitu, kos di sana gitu loh, yang tempatnya abang gue juga pernah sekolah di situ. Iya. Terus sampai dia lulus dan akhirnya tahun 95 gua ke sana. Tadi gua SMA sih daerah sini juga. Cuman karena Badung kali. bukan Badung, Bengal. Main cewek. Enggak lah. Enggak cewek lah. Bengal itu karena malas aja, orang gua masuk siang, orang masuk pagi kan. Orang pada bubar gua masuk Baru datang. baru datang. Kan malah orang pada pulang enak, main bolos. Iya. Iya gitu. Ya sampai gua pindah tuh tahun 95 setelah bokap gua meninggal lah, memang dari sana aja gitu loh. Ya udah gua di sana selama gua Berapa tahun tuh di sana? 3 tahun. 3 tahun. Tahun 95 sampai 98 lah. Jadi memang karena gua nggak tahu masalah di sana tuh, maksudnya daerah-daerah mana aja yang harus yang apa namanya? Yang angker atau Yang daerah orang biasa, daerah sana orang sana nggak berani lewatin, gua lewatin gitu. Karena emang dari guanya tuh emang nggak terlalu percaya yang gitu-gitu gitu loh, biasa-biasa aja gitu. Jadi emang sebelum gua ekstrim yang pernah gua rasain tuh kepala Belanda itu banyak hal-hal apa namanya yang mistisnya gitu, kayak pertama awal masalahnya lu pertama dengar dulu mungkin dari teman-teman lu. enggak main-main aja. Karena ya pas gua cerita baru teman gua bilang, lu lewat situ ngapain lu situ, sini orang nggak berani lu lewat situ, kan gua nggak tahu kan. Jadi posisinya gini, ini rumah gua kontrakan gua, terus kalau gua mau ke rumah teman gua itu gua ngelewatin Jalur situ. yang paling deket gitu. Jadi ada setapak, terus ada kali gitu, terus ini pohon bambu gitu Pohon lah. bambu melengkung gitu. Melengkung kayak gitu, pokoknya suara kalau malam tuh, kalau jam 6 tuh udah jam 6 jam 7 udah sepi gitu, suara gemercik air. Oh, nanti ada Tolong soalnya nanti keluar ya soalnya keluarin ya suara gemerciknya ya. Nanti ada ilustrasinya ya. Ilustrasi kecil gitu kan. Lu sendiri yang ngerjain. Nanti lu gambarin tuh kira-kira ini ya, oke? Lu gambarin tuh, cari ilustrasinya yang ada pohon, jalan setapak, ada sungai kecil, terus kasih suara-suara air ini. Bikin susah diri sendiri. Ya, berapa kali sih memang gue nggak masalah selama itu. Jadi pas gue kelas 2 lah baru tuh ngerasanya kayak gimana-gimananya tuh, karena gue udah mulai banyak teman di sana gitu loh. Bisa nongkrong sana, nongkrong sini, teman mulai banyak teman, ya udah. Nah pas lu kalau mau dengerin tuh tusuk di situ tuh. Oh gaya. Itu siapa sih? Tahu. Donat.
Nah pas gue lewatin gitu, jalan setapak itu, yang Posisi jam berapa dulu tuh? jam Maghrib, enggak. sore. Oh itu karena emang di sana sepi, jam 6 jam sepi itu jam setengah 9 lah. Setengah 9. Jam setengah 9 tuh malam. Oh itu kalau udah di pedesaan itu Udah sepi banget, udah nggak ada sepi. orang lewat. Iya. Ya mungkin ada yang begadang tapi nggak udah pokoknya jalan itu sepi aja. Ya karena gue biasa-biasa aja gue lewat. Ini pertama yang gue alamin di situ, jadi pas gue lewat situ biasanya nggak apa-apa nih. Biasanya nggak pernah Ada jadi kejadian. apa-apa. Dan teman gue tahunnya juga gue nggak pernah lewat situ kan. Sangkanya gue udah tahu bahwa di situ banyak yang jarang orang lewatin gitu. Nah gue jam setengah itu gue lewat. Gue lewatin situ. Setelah masuk jalan setapak itu mulai pohon bambu kayak gitu. Udah berasa tuh auranya Enggak, gue fine-fine aja masih jalan biasa karena emang gak ada rasa apa-apa gitu. Tiba-tiba ada yang nyambit gue dari belakang. Oh, ada nimpuk. Ada nimpuk gue pakai batu kecil kerikil, tak kayak jatuh gitu doang tuh ya. Gue terus nengok belakang kan, apa ternyata gue biasa aja. Mungkin pohon apa buah atau apa yang jatuh di situ. Kedua, baru 3 langkah disambit lagi, agak gede batunya tuh. Oh, agak kenceng nyambitnya. Iya, maksudnya agak gede tuh. Wah, apaan nih? Jatuh tuh di depan gua jatuh. Tapi gua masih biasa aja ini. Yang ketiga, baru 3 langkah lagi baru dia agak gede batunya jatuh tok. Gua nengok belakang enggak ada orang kan, gua bilang. Langsung gak buka sendal, gua lari. Terusin, tapi gua gak balik ke rumah. Kemana? Lanjut ke rumah teman gua itu. Oh itu posisinya mau ke Udah rumah ke temen temen lo. gua. Malam-malam. Ya iya. Gua bilang, "Set, lari aja dulu." Terus sampai sini gua udah orang juga karena sepi jadi enggak ada yang lihat gua lari kenceng banget sampai di rumah teman gua. Assalamualaikum. Loh, gua langsung ngos-ngosan. Jauh banget lari, gua bilang, "Kenapa lu?" Dia bilang. Gua bilang, Dipuk gua. Wah gitu. tadi lewat situ tiba-tiba ada yang nyambit gue 3 kali berarti gue ceritain gitu. Dari batu kecil sampai ke gede. Lah emang lu lewat mana biasanya? Ya gue gak kemana-mana, biasanya juga lewat situ. Ya lu orang sini aja dia bilang gak ada yang berani, kalau udah jam 6 maghrib tuh gak ada yang lewat. Lu ya mana gue tahu emang apaan. Nah di situ konon ceritanya ada disebutnya tuh setan pasir. Setan pasir. Setan pasir disebutnya. Jadi dulu emang ada beberapa orang yang orang pintar sendiri mau nangkap di situ. Jadi gue ceritain tuh. Jadi sebelumnya ceritain karena emang ada kejadian, ada ibu-ibu hamil itu lewat situ. Pas udah mau bulannya itu, pas udah mau lahiran. Mau lahiran dia kena tiba-tiba kempes. Hah? Perutnya Perutnya nggak ada. Kandungannya nggak ada. Ceritanya begitu. Konon ceritanya mereka ada kayak gitu. Jadi wah yang bener lah gue. Itu dari versi warga sekitar mungkin. Jadi masa sih gitu. Sampai dia pas periksa ke dokter ya nggak ada apa-apa, emang nggak ada janinnya. Jadi emang kempes gitu aja. jadi kayak istilahnya kayak hamil anggur. Apa tuh? Ya begitu. Merah. Ya. Bukan. Mabok dong. Kalau hamil anggur begitu apa nggak kayak hamil tapi kayak nggak hamil gitu. Itu hamil Ya, anggur. pokoknya udah gitu ternyata pas diperiksa tuh kempes gitu aja, janinnya nggak ada gitu loh. Jadi wah sempet kali, tapi gue masih yang kayak nggak percaya gitu loh, masih yang kayak gitu. Dan akhirnya ada beberapa emang cerita bahwa ada orang bisa juga mau ngambil itu setan pasir itu mau mindahin gitu loh, karena posisinya itu memang banyak beberapa ini agak menyulitkan warga sekitar katanya. Jadi mencoba untuk mindahin lah, memang nggak bisa diusir tapi dia mau diambil mau dipindahin. Tapi emang jalanannya cuma itu doang, nggak ada lagi jalanan lain. Ya ada, cuman jauh muter. Lewat jalan raya. Itu jalan paling dekat. Jalan paling dekat. Dan itu misalkan gua mau ke rumah gua nih, gua harus muter lagi. Kalau misalkan itu jalan raya. Jauh. Gitu loh. Jadi memang jalan setapak itu tinggal lurus cuma dia teman gua gitu loh. Jadi gua pas diceritain ternyata dia ada beberapa yang pintar dia mau nangkep nih. Terus dia ngelihat itu setannya ditangkap tuh dia selalu pakai sarung, memang nangkep harus pakai sarung. Tubruk, tangkap katanya jebret pas di ini dia berubah jadi pasir. Ditangkap lagi berubah jadi pasir. Jadi sampai sekarang enggak. Harusnya jangan pakai sarung. Hayakan ya. Pakai hayakan. Dan masalah dia berubah jadi pasir gitu. Jadi sampai sekarang sih ceritanya gue nggak tahu udah dipindahin apa enggak gitu loh. Jadi memang enggak, ya ceritanya sampai gitu gue nggak tahu lagi setelah 3 tahun itu. Akhirnya kan gue main di situ ya, akhirnya gue wah
ngeri juga dong. Iya. Akhirnya gue mau nggak mau muter ke rumah teman gue muter. Oh jadi Jauh-jauh dah. setelah Jauh-jauh kejadian dah. itu lu nggak gue nggak lewat situ lagi. lu hindarin tuh jalan Karena itu. temen gue bilang udah jangan lewat situ. Iya. Ya gimana jauh bener gue kalau muter gitu kan lewat masjid dalam jalan raya gitu. Ya udah semenjak itu akhirnya gue kalau ke rumah teman gue tuh udah masih sebelum maghrib. Oh Kalau kalau lewat situ sebelum maghrib. sebelum maghrib gitu. Jadi kita baliknya ya teman gue nganter. Muter. Temen gue nganter Naik naik sepeda. motor. Oh. Yang masih naik motor, naik sepeda. Tapi luas ya, Pak. Iya. Gocekin Nah. gitu. Dia sambil peluk. Atut. Ya, semenjak itu udah gue nggak pernah lewat situ lagi kalau udah malam gitu. Jadi gue selalu bilang ya udahlah, gue datang kalau mau ke rumah lu itu ya sebelum maghrib Masih terang. masih ini gue ke rumah lu nanti baliknya misalkan jam 8 jam 9 10 gitu. Dianterin. Anterin gitu. Ntar dia pulang lu anterin kalau lagi. udah kemalaman enak main rumah teman gue tuh ya gue bisa nginep aja. Kalau malam minggu tuh kadang nginep aja udah nggak balik gitu. Tapi kan awalnya tuh yang lu bilang lu percaya nggak percaya kayak gituan. Lu percaya goib tapi maksudnya ya udahlah ya kan. Ya gini gue sebenarnya malas tuh yang dikagetin. Oh. Dia tiba-tiba nongol atau apa. Mendingan lu udah jauh tuh misalkan udah kelihatan dia biasa aja gua. Iya. Emang Kalau begitu. Gua juga kalau pengen misalkan banget dikagetin. tiba-tiba ada truk, tiba-tiba gua kelihatan ada yang lagi nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba kaget sama batu, kaget juga batu, kagak orang ya udah gua kabur kan. Nah itu karena ada ya sebenarnya itu ada beberapa cerita gua yang memang dari pas mulai kelas 2 sampai ke 3 itu gua banyak ngalamin kayak gitu loh yang tapi gue masih fine aja maksudnya ya nggak ada tetap halusinasi atau apa gitu loh. Jadi gue karena perintahnya jangan lewat situ udah gue nggak lewat situ lagi gitu. Lu turutin lah. Turutin karena ya gitulah karena kepercayaan sama biasa orang-orang setempat kan jadi kita ya udahlah gitu loh. Kita hormatin lah. Hormatin dan nggak jauh situ ada teman gue juga orang Jakarta juga ngekos di situ ya kan. Ya gue setelah gua gak pernah lewat situ udah gua nggak pernah beberapa hari itu sebulan itu nggak pernah jadi apa-apa lagi gitu loh. Nah ada lagi tuh setelah gua itu. pas di tempat teman gua yang ngekos juga di daerah nggak jauh dari situ. Nah ini setannya lucu juga sih. Kenapa? Apa namanya jadi gua nongkrong di kamar teman gua memang di rumahnya emang dibilang kayak tua juga rumah tua gitu loh. Tapi yang nempatin itu cuman apa namanya kakek-kakek doang sendiri gitu. Oh jadi temen lu sama kakeknya? Iya bukan kakeknya dia emang yang punya rumahnya teman gua ngekos di situ. Oh yang punya rumah. Dia ngontrak ibaratnya ngekos di situ. Terus pas gua kesana beberapa kali biasa aja tuh terus ada pas temen gua nongkrong situ gua main gitar kan. Iya. Terus teman gua ke terminal dulu lah. Nyari gorengan sama beli rokok. Ya udah gue tunggu sini aja lah gitu kan. Jadi dia ada pintu nih ada jendela gitu di kamar di kasurnya nih. Ini kayak gini gua kasurnya. Nah, depan tuh jendelanya dia tuh pintu. Iya. Gitu kan. Nah, main gitar biasa tiba-tiba kayak di jendela itu ada yang nongol gitu. Terus baru tengok hilang. Itu biasa aja. Gua masih paling apa gitu kan. Ya. Terus dia gini lagi. Gue liat apaan tuh gitu. Sampai 3 kali tuh. Gue bilang ini apaan sih gue bilang gitu kan. Udahlah cuek aja gak lama temen gue datang. Tapi gak gue cerita saat itu. Nah beberapa hari kemudian kira 4 atau 5 hari baru keingetan lagi tuh gue cerita. Dan temen gue juga gak pernah tahu gitu kan kayak gitu-gitu. Ternyata yang cerita juga yang punya rumah juga. Oh iya. Tapi temen gue emang sakti juga maksudnya emang kagak sama lah kayak gue. Tipikalnya yang nggak takut emang nggak hal kayak gitu cuek kayak gitu-gituan. Terus dia bilang memang di sini ada namanya setan ciluk, Mbak. Hah? Anak kecil. Iya. Anak kecil. Oh. Jadi memang kerjaan cuma nongol gitu doang. Hilang. Udah gitu. Dia hilang gitu doang. Pengen diajak main kali. Ya mungkin kalau ada anak kecil mungkin ada yang main juga. Iya. Cuman kan malas juga kalau diceluk-bain begitu. Bukan sama orang. Itu mungkin karma lu kali. Nah, Karena lu sering ciluk bak. Ciluk mah di kamar mandi cewek. Ciluk. Kamar mandi cewek. Nah itu di kamar apa di kosan teman gua yang namanya Ciluk Mbak gitu loh. Jadi emang apa ya? Tapi lama-lama jadi kayak hal-hal menurut gua, oh emang ada ya gitu loh yang penampakan kayak gitu secara mata
kelihatan gitu loh maksudnya. Bisa dilihat. Ya gue bukan, kan sekali lagi bilang gue percaya goib, wajib percaya namanya goib kan Iya, gitu pasti loh. ada di. Tapi biasanya kayak gitu-gitu ya udahlah biasa aja, dan gue memang sampai sekarang juga biasa aja gitu. Cuman kalau gue bilang tolong lu jangan ngagetin nongol tiba-tiba gitu. Lu kan dari jauh kelihatan aman gitu loh maksudnya. Aman, kabur. Gitu. Kabur. Jadi siap-siap ancang-ancang. Kalau deket wah kan gitu gua. Pingsan, bisa pingsan teman kita itu mah. Iya. Bisa siapa tuh? Oh no. Ngerak lah. Ya. Nah, itu sebenarnya banyak lagi sih kalau hal-hal itu, karena di daerah memang tahun-tahun segitu tuh memang Lagi. nggak ada hiburan apa-apa ya maksudnya yang Iya. Nggak kayak sekarang. iya Masih mungkin sekarang sepi. udah rame ya, mungkin udah rame banget, mungkin kotanya udah maju, udah ada namanya kafe, mungkin udah yang tongkrongan anak-anak juga udah. Oh sekarang udah di, banyak. di daerah situ juga yang tempat lu ngalamin itu udah berkembang tuh ya. Iya kayak terakhir gua sana itu pas reuni kayak udah berkembang sih. Udah masuk Indo. Kecuali ini berkembang banget ini. Mau makan berkembang nih. Sambil makan aja. Udah ada Alfamart sekarang. Oh, iya, ada Indo April udah ada ya. Nah, lebih banyak itu udah April mah. Indo April banyak. Udah kemana-mana. Ada warung Madura. Dan untuk yang lu ngalamin yang nendang kepala tuh gimana tuh yang gue denger? Oh itu terakhir ya. Itu udah paling ekstrim sih. Sebelumnya ada lagi. Oh, sebelumnya? Sebelum itu ada lagi. Jadi ada Jadi awalnya itu lu yang ditimpuk. Setelah itu ada kejadian lagi, ada kejadian Coba. lagi. Nah ini sebenarnya ekstrim juga, cuman buat gua biasa aja. Jadi satu ke rumah teman gua, satu lagi yang nggak jauh dari sekolahan gua. Jadi gua ke sana tuh biasa memang nongkrong gitar-gitaran rumah teman gua. Baik lagi itu. Jadi gua nongkrong biasalah gua selalu main gitar main gitar-gitaran gitu kan. Habis ini nyari gorengan lah. Iya. Kan ditemenin dua orang tuh. Naik motor dia ke terminal lagi, goreng gua tinggal lagi sendiri. Lu tinggal. Tinggalnya sendiri biasa. Ya udah gue males kan memang. Jangan gue main sini aja, gue tunggu gitu loh. Nah jadi gue di depan rumahnya, di depan terasnya itu, jadi ada kayak gini misalkan apa genteng depannya gitu kan, ada tempat duduk. Tapi gue nggak di bangku, tapi gue duduk di ubinnya gitu, sambil sila gitu gue main. Terus gue biasa aja main tuh, Sendirian tuh. sendirian gue nyanyi. Tiba-tiba ada suara ketawa. Oh, cewek apa cowok ketawanya? Suara cewek. Mungkin orang bilangnya kuntilanak lah. Ya, jauh apa kedengaran dekat jelas? tuh. Dekat, berarti jauh. itu katanya. Sama deket kan. Ya nggak tahu pokoknya kenceng banget nih suara. Tapi gue cuek aja gitu kan. Pas nyanyi kenceng, lama-lama suaranya itu kecil, jauh. Nah, itu jauh, deket itu malah deket. katanya. Jadi semakin jauh ya udah gue anggap gue karena nggak tahu hal-hal kayak gitu ya biasa Iya. aja gitu kan. Ya udah gue jalan nyanyi, gue masih nyanyi, tiba-tiba dari atas tuh di depan gue jatuh sama tuh bagai kapas kecil. Oh, jatuh dari atas. Dari atas kayak jatuh putih. Gue bilang apa nih, masih biasa ya kapas kan kayak kapas itu, tapi cuek aja jatuh. Gue pikir apalah gitu, masih kedua juga sama jatuh. Lu nggak ngeliat ke atas? Enggak, masih nggak ada pikiran apa-apa. Kalau gue bilang ya mungkin ketiup apa yang orang apa angin atau apa, Lu tapi jatuh. nggak ada kepikiran apa-apa? Nggak ada. Atau takut ngeliat ke atas? Emang gak ada kepikiran takut, nggak ada apa, emang nggak ada ini. Karena kalau gue takut gue ke dalam lah. Tapi lu nggak coba lihat ke atas? Enggak, memang gue pikiran gue tuh nggak kemana-mana, maksudnya ya mungkin ada angin ke bawah situ. Nah kedua jatuh, masih pikiran gue kayak gitu. Nah ketiga kapasnya agak gede. Oh. Nah itu baru gue aneh, jatuh. Nah gue pas nengok ke atas dong, dia lagi begini nih. Di atas gentengnya ngarep gue, kaki apa bahan yang menonjol ke bawah. Ongkang-ongkang angge. Ongkang angge, dia rambutnya ke bawah gini, Waduh. mukanya aklat hitam. Gue merinding lagi tuh gue. Akhirnya lu Akhirnya gue nengok ke atas. nengok ke Pas atas. nengok lagi pas gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Nah pakai bahasa Sunda gue ngomong, apa pokoknya intinya bahasa Indonesia gini, ya kalau emang gue nggak boleh nyanyi di sini, keganggu lah maksudnya. kalau ngeganggu, ya gue minta maaf lah. Sambil lu nyanyiin. Bahasa Sundanya apa? Bahasanya, lamun orang ngeganggu sorangan, orang tim minta maaf, punten. Sambil lu gejreng-gejreng. Gue masuk ke dalam, dia masuk ke kamar teman gue. Gue astagfirullahaladzim, apaan? Itu memang kelihatan ekstrimnya gini. Jadi dia tuh nggoyep putih nggak bersih ya, Kotor dah kotor gitu. gitu loh.
terus rambutnya panjang gitu, buntai, mukanya nggak, karena gelap ketutupan muka sama rambutnya gitu, ketutupan. Terus ya gontai aja tuh bahannya gini-gini aja kayak cuman gini-gini doang tuh. Onggang-onggang angge Cuman gitu. sampai nunduk banget gitu ngeliatin ke gua. Dia apa posisinya bener-bener ngeliat gua banget gitu. Jadi yang Allahu Akbar nih. Gua sampai nyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung pas ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apa lagi ya Allah. Gua bilang terus gak lama dia ketawa lagi tuh pas gue udah masuk. Set. Lama makin kenceng suaranya karena gue ada gak pergi gue bilang. Kira teman gue lama banget nih. Ya dulu ya gak ada handphone jadi gue gak bilang handphone apa-apa kan. Temen gue lama banget. Pager. Gak ada lah, cuma belum ada pager doh. Nah pas ya hampir sejam lah teman gue ke terminal ini ngapain sih ini orang, gue bilang gak balik-balik. Gak lama dia bilang, lu ngapain lu? Di kamar, lu balik ke kamar, bukan lu balik lu bilang. Gue gak megang gitar, gue udah bengong aja tuh. Lu nggak cerita belum? Belum, masih baru gue ngomong gini. Kaget gue teman gue. Hah, yang bener lu? Serius ini gue masih kepikiran, masih kebayang gitu sama Mukanya. sama mukanya. Enggak mukanya apa? Bentukan rambutnya gitu kebayang. Kalau mukanya kan enggak kelihatan. Kelihatan. Karena gue bilang anjing masih kebentuk di goyang-goyang di atas kayak ya apa sih? Onggang-onggang angge. Gitulah kayak ini gitu. Tapi ongkang kaki. Kuku. Ongkang kakinya tuh jadi Ongkang dia angge. ongkang. Jadi dia nempel di plafon. Iya, duduk gini nih kaki kan misalkan gitu. Ngamuk juga gitu tuh. Sampai posisi itu. Dia bajunya putih. Gitu. Ya putih, ya bahannya putih. Ya, mungkin kan orang itu kuntilanak kali ya, kuntilanak kayak gitu. Putih tapi nggak. Kotor, nggak putih bersih gitu. Tapi terusan gitu putih. Itu loh. Ya tuh bener-bener. Terusan putih. Iya. Tapi Putih. Nggak lu lihat selangkangannya gitu. Gue takut pas di dalam warna pink. Oke enggak. Udah betul itu benar-benar gue bilang enggak habis wayang tapi itu cuma beberapa hari udah lupa aja gitu, maksudnya udah biasa aja gitu. Sampai akhirnya tuh karena keseringan banyak sebenarnya keseringan cuman abis itu gue di sana tuh setelah 3 hari gue pulang itu kan ada kebun anak kecil segala macam itu sebenarnya biasa-biasa aja gitu kalau pas balik ke kosan gue. Nah pas gue siang mau berangkat pagi itu mau berangkat sekolah gue lewat kuburan kecil kan pagi. Nah pokoknya abis sebanyak itu tuh kejadian anehnya gini, jadi tiba-tiba gue nemu batu. Gue liat gue ambil batu kecil, gue ambil. Maksudnya nemu batu pasti mana? Pas lagi di meja makan atau Enggak, di perjalanan gue mau ke sekolah. Oh ya pasti ada batu di jalan lah. Enggak, batunya cakep banget. Oh batu cincin. Oh batu cincin. Kayak batu, ya, tapi ini jadi bentuknya kecil tapi ada gambar pemandangannya keren banget gitu. Oh. Jadi gue bilang, oke juga nih gue ambil loh, simpan aja keren. Batu ya jempol gini lah, dengan maksudnya nggak gede gitu. Iya. Cuman gue nggak ikat saat itu memang karena gue simpannya karena gue suka. Untuk kayak gue nggak ada pikiran apa-apa gitu, memang nggak beberapa kayak gitu terus cuman Enak ya. ngerokok. Udah lama di podcast nggak ngerokok, siapa tahu lebih rame lagi. Nah udah kayak gitu tuh ada hal cuman emang batunya bukan milik ya orang sebutnya mungkin tiba-tiba bos Hilang sendiri gitu loh. Mungkin karena ulah gue nggak bersih gitu maksudnya. Mungkin guanya sendiri perilaku gue akhirnya mungkin tadinya kayak gimana ya akhirnya tuh batu hilang sendiri. Orang biasa di dompet kok tiba-tiba nggak ada dompet gue. Sempet lo ambil tuh, sempet lo simpan. Emang gue simpan, gue bawa sampai sebulan lah di dompet. Sayangnya gue nggak karena ada mamang teman gue tapi sebenarnya gue anggap mamang gue juga gitu. Yang biasa kayak gini jadi kadang-kadang gue nanya tapi lupa nggak pernah nanya. Ini apa gitu, batu apa, tapi karena gue nggak pikirin batu apalagi batu ya apa bentuk-bentuk kayak itu gue nggak kepikiran main-main kayak gitulah. Emang nggak percaya sih gitu. Nah pas selang itu gue ada beberapa kali tuh yang kejadian yang ini jadi biasa. Oh jadi terbiasa Dia cuek lah. dah. Dia cuek aja gitu. Akhirnya karena keseringan ya maksudnya jadi biasa aja udah gue sampai ini apa sih gue bilang kok kenapa gue jadi
sering Digangguin. bukan gitu, kayak ngeliat kayak gini gitu loh. Oh. Jadi ada dengar cerita yang, cerita ada gitu dekat teman-teman gue yang anak kecil disunat tiba-tiba, Nah? lagi main, pulang udah sunatan udah rapi. Wah enak. Itu keren Iya. banget. Gue cerita yang bener nih gue bilang gitu kan, ada. Jadi dia nggak lama kejadian itu langsung rame. Jadi Bukan anak kecil lu kali. Lu kali ngalamin bilangnya pura-pura orang lain. itu anak emaknya ada. Di sini mah nggak Dia apa-apa. maghrib dia Iya. main ke atas itu ke bukit itu tempat biasa lapangan bola lah. Hai, ibu dikit. Suami ibu disunat sama. Sunat sama gaib. Iya, sama gaib. Itu rapi itu dibilang sih rapi. Dia bilang jangan cerita tuh memang kalau di daerah ya gua akui memang ya mungkin Ya, dulu ada tuh dia cerita-cerita yang ini. sampai gua mau ke camping namanya Curug. Di sana ada Curug tuh. Kan karena dekat-dekat inilah Gunung Cermai kan. Oh. Nah, itu kan. Nah, di Curug itu pas di Curugnya itu gua ngobrol saja. Malam ngobrol lagi tiba-tiba ada yang kayak terbang merah. Teng. Cahaya gitu. Banaspati, bukan? Gua nggak tahu lah. Itu pokoknya mata gue selalu ngeliat hal-hal yang nggak pernah gue lihat dan yang nggak pernah gue percaya hal-hal kayak gitu. Tiba-tiba dikejar teman gue nggak dapet gitu. Oh, ngelihatnya nggak sendiri lo pas Nggak itu? sendiri sama teman gue. Jadi ada beberapa terbang nih. Ada yang bilang telur bukan nih batu lagi ini nyari lu. Ada teman gue. Oke, anggapnya kayak gitu. Dikejar teman gue emang nggak dapet gitu. Itu hal-hal gue cuma mikir garuk ini apa sih gue? Ini apa sih gue yang selalu ditunjukin hal-hal Kayak gini. Ya. kayak gini gitu karena emang gue nggak percaya ditunjukin mungkin Iya. hal-hal gaib kayak gitu loh. Karena kan gue seneng memang hiking ke jalan gitu ke desa-desa ngelewatin hutan itu di sana tuh paling demen gitu kan. Jadi Hiking kemana? dari desa ke desa. Jadi Hunting apaan? Dari desa ke desa. hiking bukan hunting dong, hiking. Iya, hiking untuk hunting kan? Enggak, bukan hunting. Memang karena senang, tapi itu orang-orang sana memang luar biasa baiknya gitu. Sampai ketemu desa mereka habis panen padi gitu. Semua tiap mau lewatin rumah desa itu aduh lupa nama daerahnya apa gitu. Terus suruh mampir, makan tiap hari soalnya nggak kenal. Terus suruh mampir aja gitu. Keluarganya masih. Keluarganya gitu kan. Ya udah gue paling seneng di daerah itu ya begitu. Karena hiburan di sana tuh nggak ada bioskop, nggak ada mall ya kan di dulu kan. Cuma hiburan gue ada layar tancap sama Dangdutan. dangdutan. Dangdutan sama ini golek. Golek nggak ada jarang kayaknya. Tapi dangdutan jadi mau malam jauh dimanapun layar tancap atau dangdutan gue samperin. Mau lewat kali, lewat jembatan tuh seru aja gitu loh. Tapi karena gue dengan hal-hal udah terbiasa dan fine-fine cuma udah apa namanya nggak gue peduliin juga gitu. Nah terakhir nih ekstrimnya itu pas biasanya gue habis kalau di sekolah tuh gue nginep juga di sekolah malam. Iya nongkrong anak-anak di sekolah tuh nongkrong pasti begadang karena kan teman-teman gue juga anak-anak kayak anak-anak pramuka, anak-anak yang kalau acara gitu. Padahal gue nggak ikut pramuka gitu. Ngumpul-ngumpulnya doang. Ngumpul-ngumpulnya seneng. Nah gue dari rumah ke sekolah tuh jam 8-an udah nongkrong. Gue sampai nongkrong udah sampai jam 9. Wah gue lupa bawa gitar anjir. Gue bilang itu gak enak nih nongkrong gak ada gitar. Gue pulang dulu dong. Baik lagi. Nah sebelum cerita gue balik itu gue siangnya lewat di belakang sekolah gitu persis ada pohon duren. Nah pohon duren itu gue lagi lagi nongkrong di situ, gue ngelihat di atas, duren udah mau tinggal jatuhnya doang, gede banget, udah ngegantung itu tinggal jatuhnya nih, gue bilang. Lu nggak takut ketibanan? Ya kan maksudnya sih dari sini nggak di Ketibanun. Ditibanin. kan jauh jarak, maksudnya bukannya dekat di bawah banget pohonnya, cuman harusnya nunggu ngeliat, duren tinggal jatuhnya doang nih, gitu kan gue bilang. Kapan jatuhnya matang di pohon paling enak kan duren gitu. Mantep itu. Luar biasa. Itu di belakang sekolah gue persis. Nggak enak duren. Enak. Lu harus ngasain duren ya. Iya. Ntar kalau udah tidur kita jijilin duren aja. Gue udah duren 2 kali. Iya kan. Nggak keren sih tapi. Nggak keren. Dujel kan duren. Nah, gue karena kepikiran itu gue ngeliat
durian jatuh tinggal nunggu jatuhnya gitu kan, siangnya tuh gue masih ngeliat. Nah malamnya kan gue bilang tadi cerita sampai sekolahan gue lupa kan, bawa gitar gue balik lagi kan. Emang gue lewatin itu lagi, lewat belakang sekolah lagi gitu. Pas jalan lewatin belakang sekolah, jatuh tuh suara beg. Gua langsung kepikiran otak gue cuma Duren. nah durian yang tadi siang nih jatuh. Gue bilang gue cari dong gue sendiri itu, karena gue pengen aja emang gak ada. Gue cari, gue semak-semak itu rumput-rumput kecil. Pas gue cari gini mana, lihat gue jalan kesandung lah gue itu. Kesandung tuh, wah nih dia, gue angkat dong. Pas gue angkat itu, gue pikir dia awalnya tuh kayak duri-duren. Awal pas gue angkat, kan pasti gelap ya, nggak kelihatan. Berasanya di tangan Berasa lu tangan itu kayak duren. Ah. Pas gue ngeliatin agak nyacaya dikit, itu yang gue lihat anjor. Kebayang lagi mukanya itu kepala Belanda. Iya anjor. Karena gue mas banget inget ini karena nggak ada bintang tamu lain sih nih, jadinya gue yang cerita. Ya namanya Ramadan, bintang tamu susah diundang. Iya. Gue tuh malas ngeliat mukanya, emang tuh mengingat mukanya lagi tuh emang itu yang benar-benar ya percaya gue akuin ada hal kayak gitu. Jadi Akhirnya percaya lo. set ini yang kepala Belanda masih pakai helmnya, tentara Belanda. Oh jadi masih komplit pakai helm. Helm, kayak cuma gitu. kepala doang ya, matanya tuh melototin gua, terus di sini ada darah. Oh. Tuh lu pegang tuh. Ya gue pegang karena gue pikir pas gua rasa itu kayak duren, masih ada duri-duri gitu. Pas gua angkat itu berubah. Aduh, Kepala. gua merinding anjing. Ujuk. Kenceng banget lagi. Ya, iya. Sampai bulu kaki lu juga merinding. Enggak kalau ngerasain sendiri tuh pasti ngebayangin, pasti sambil ngebayangin. Ya, karena kan ngelihat bener-bener jelas. Iya. Udah gitu langsung gua nggak sampai langsung gua banting karena gua shock ngeliat itu, shock sampai mungkin berapa second gitu baru gua lepas. Gua kabur dan gua nggak balik lagi. Itu mungkin sekitar hampir sebulan kepikiran terus. Masih kepikiran. Sampai otak gua gua nggak mau keluar malam dan nggak mau kemana-mana gitu. Dan gua nggak pernah. Masih shock kali ya. Iya, karena kebayang itu terus tuh. Terus sampai di sekolahan ke teman lu kemarin kagak baik lagi lu. Gue belum sempat bisa cerita. Nggak bisa cerita tuh gue. Gue kalau iya gue tiba-tiba ngantuk, gue pulang gue mau balik lagi. Lu orang ditungguin nih, pokoknya alasan lah segala macam gitu loh. Nah selang sebulan itu gue baru cerita kenapa kayak gitu. Gitu teman gue yang benar. Ya baik lagi memang ya bangunan lama dan bentuk belakang rumah tuh kayak kebun. Kayak nggak kurus gitu, rumah-rumahnya juga untuk rumah lagi, sekolahan gue juga masih sekolahan lama juga kan. Tapi masih bagus kan walaupun bangunannya lama. Iya bagus, maksudnya bukan maksudnya dapat bos kan, bos kan. Hah? Gue belum ada bos sekarang. Belum ada bos mau mungkin gue jadi direktur. Salah ya? Enggak, bantuan operasional sekolah. Enggak ada, belum ada. Nah itu yang paling ekstrim buat gue terakhir di sana. Tapi itu ada kejadian itu pun sampai gua lulus itu yang gua rasain sampai balik sampai rumah ya. Setelah lulus itu entah kenapa gua juga sampai di rumah selalu kebayang dan jadi kayak orang bisa lihat gitu loh. Di komplek gua termasuk. Kalau keliling dulu kan ada apa di PI. Gua Komplek gue di PI. bukan Menteng. Gading. Oh, Gading doang. Martin. Nggak jadi pas lulus itu biasa tuh sampai gua disuruh kan komplek ada siskambling gantian ya. Gue ikut lah, gue keliling ya ada beberapa rumah kosong di daerah tahu situ tuh belakang. Jadi dulu ada teman gue yang namanya Boneng, kenal nggak Boneng? Iya. Ya, kayak gitu kan penakut banget dia juga satu dulu tuh. Fahmi Kobain. Ya pokoknya gue ngeliat di pohon di depan rumah gue persis ada nangka. Mau ngelep aja ribet. Kayak gitu. Jadi boneknya ngeliat juga? ya enggak, dia nggak ngeliat, cuman Lu lagi ngeronda sama dia? cuman sini ikut gue. Lu mau lihat nggak sebelum terbang gue bilang. Lu lihat pohon nangka yang penangka depan samping gue tuh yang depan. Oh iya. Nah, pas lu ke situ. Enggak. Lu nunduk aja. Bukan apa, lu lihat dulu. Mungkin sebelum terbang gue bilang tuh. Di atas tuh gue bilang. Jadi sampai segitunya gue udah biasa aja. Biasa aja gue sampai itu gue bilang. Itu jelas, kelihatan jelas. Jelas banget gitu. Jadi di sini tuh ngeliat tuh sampai yang di rumahnya siapa dulu itu yang dekat besar yang tingkat dulu. Rumahnya siapa? Yang tingkat
Oh, Pak Haidir. Pakai dia deh gitu. Ah. Nah itu Nah itu jendela, serem tuh. itu jendela di atas jendela anak Iya. kecil. Itu juga ada. Gue lalu bener Banyak cerita lihat ke atas. dulu tuh. Lihat ke atas, lihat ke atas. Gua kan tiap kita makan nasi uduk kan. Kalau Iya. kalian tuh, nah lihat itu. Nah hal-hal itu sampai ke bawah, sampai di ini, sampai mungkin ya detik terakhir itu berapa bulan sampai kontrak gue pindah. Sebelumnya gue ngontrak di daerah sana juga tuh. Nah, pas sudah sampai kawin itu pun gue masih ada di ke bawah gitu yang Daerah mana? jangan disebut lah. 2 Mei. Sebut lagi. Iya lah, tinggal edit tuh. Ya daerah situ lah. Iya. Jadi ini lanjutin gue cerita sampai gue, karena dari SMA sampai itu, dan terakhir karena memang udah nggak bisa lihat, tapi gue cuman kalau ada tuh kayak ngerasa doang. Jadi nah pas gue sebenarnya gue ngambil kontrak itu berapa tahun ya? Ya itu katanya ada kejadian juga. Ya di kontrakan gue itu kejadian makanya sampai pindah karena gini. Jadi yang pertama kontrak situ adalah Udah di Jakarta. udah di sini, di situ. udah kawin, udah married, gue pindah kontrak itu, sampai punya anak di situ. Nah biasanya yang kontrak itu pengantin baru semua, baru punya anak. 2 kali di situ kan, karena posisi gue sebelah sini yang ada satunya lagi mepet tembok paling pojok, gue paling luar sini. Jadi ada berapa kontrakan? Ada 1, 2, sebenarnya cuma 2 kontrakan. Nah 3 sama akhirnya baru bangun 3 di situ. Jadi anak ini selalu, yang punya rumah ini selalu anaknya nangis tiap malam, nangis. Gue bilang kenapa ya, kasihan banget gitu gue bilang. Terus nggak lama dibilang nggak tahu di sini susah banget makan, sampai kurus anaknya itu. Tapi giliran di rumah dia, rumah neneknya mau makan tuh anaknya katanya. Siapa? Anaknya yang kontrak sebelah gue tuh. Dia cerita orang tuanya, masa sih nggak tahu di sini nangis mulu, makanya yaudah saya pindah. Dia mau makan dia harus ke rumah neneknya dulu. Oh, baru biar makan. mau makan. Mau makan. Sana di situ benar-benar kurus nih. Dan nggak lama nggak kuat mungkin ya, karena malamnya selalu nangis gitu kan. Dia pindah juga tuh, gua nggak tahu kemana. Udah nggak lama datang lagi, balik lagi. Sama kejadian kayak gitu, nangis ini. Ya karena pas nggak lama udah nggak ada yang ngontrak, tinggal gua sama anak gua doang, tinggal gua deh ngontrak gitu. Iya. Kan masih ada anak gua gitu loh, umur 2 tahun lah, 2 tahun gitu. Yang pertama tuh. Yang pertama, belum lahir, yang kedua masih sama. Jadi iya 2 tahun, tapi udah ada yang kecil, udah ada. Udah yang kecil. Ada yang kecil, karena beda setahun itu. Nah pas di situ, biasanya anak gua kalau gua suruh buang sampah ke belakang kamar mandi, deket kamar mandi tuh berani gitu. Oh, Tiba-tiba dia nggak mau gitu, nggak mau, enggak mbak takut, kenapa sih gitu. Udah pas dia ini, karena gue nggak ada pikiran gimana-mana, karena udah menurut gue berapa tahun tuh gue udah nggak pernah kasih lihat lagi. dikasih lihat kayak gitu loh. Nah udah tuh pas gue nggak mau, udah besokannya gue ngedit kan di ruang tamu tuh gue masih ngedit. Ngedit lihat kanan kiri. Bukan, Oh, itu belum. belum ada dong. Kalau udah ada sekarang kita udah kaya kayaknya. Karena belum jalan krisis tuh kan. Oh iya benar. Krisis ternyata udah ada yang podcast saya zaman pandemi baru ada podcast kan. Belum ada. Kalau udah kita udah ada tuh. Wow, bukan main. Main bukan. Kalah ada di Kobuzer mah. Udah jadi raja angkot kali gue. Nah itu jadi gue ngerokok tapi gue nggak pernah ngerokok di tangga, tapi di depan kan kalau ngerokok. Jadi rokok gue taruh tempat duduk teras gitu sama koreknya. Gue masuk ke dalam. Itu tiba-tiba suara kenceng banget, kayak ada yang nyambit. Wah. Gue keluar dong, apaan, kaget gue. Iya. Nyata korek gue ada di bawah. Nggak hancur sih, korek gue ada di bawah tapi pojokan gitu loh. Iya. Terus rokok gue juga jatuh situ, kayak dimatiin. Udah dimatiin. Oh. Bukannya jatuh tuh sama siring, Iya. kayak udah dimatiin sama dia gitu. Kayak dibujek-bujek gitu, kayak kayak dibujek. dikecek gitu ya. Gue bilang, Padahal tadinya enggak. kagak, gue taruh di rokok gue, sama korek gue taruh di ya kayak bangku gitu lah. Oh. Ya apa namanya, bangku tembok Lo gitu lah. giniin gitu ya. Gitu. Iya gue gituin. Gue nggak nanggung kan, nanti gue keluar lagi gitu motif gue. Nah pas itu gue kaget, kok bisa begini, ada orang yang buang. Gue kan ini karena nggak ada siapa kan. Nah, udah biasa aja, udah gue tuh ngerokok sebentar, gue masuk, udah gue tutup pintu. Gak lama ada yang ngedor. Jak, pintu gue. Ih, jam segini 10:30 gitu loh. Udah gak ada orang juga kan. Siapa yang tahu? Tapi
posisinya yang denger lu doang apa sama keluarga? Gue doang. Oh, lu doang. Bini gue udah tidur di kamar. Gue kan sendiri di depan. Nah udah pas dua kali tiga. Ya gue buka nggak ada orang siapa-siapa. Itu jelas banget pintu. Oh jelas. Jelas banget gitu loh. Ketokannya kayak orang lah. Bener-bener kayak gitu. orang itu. Wah refleks dong. Lu kalau mau ganggu gua ya nggak apa-apa. Gue bilang gitu. Iya. Ganggu gua. Jangan keluarga. Tapi jangan anak gua lu ganggu. Ah. Gue gituin kan. Gue bilang gua ngapa-ngapain. Iya. Apa sih ganggu gua? Gue bilang udah. Tutup lagi. Udah tuh aman. Nah selang itu siangnya itu anak gua di dalam nangis jeritan. Siang padahal tuh. Siang. Ah. Gue bilang, ih Anak yang pertama apa kedua? yang pertama. Yang pertama. Yang kedua masih aman karena masih bilang bayi. Masih bayi lah. Itu gue bilang, kenapa nih gue bilang, kagak mau. Gue bawa keluar dong. Gue bawa keluar baru diem. Bawa keluar dari Enggak, maksudnya masih rumah halamannya masih ada kayak parkiran gitu lah. Karena halamannya luas kan. Gue keluar dia diem. Mau masuk Nangis lagi. Anjir gue bilang kenapa ini gue Lu bilang. belum bisa ngomong tuh ya. Belum masih mau nangis saya terus. Ya gue bilang gue telepon bini gue kenapa nih pulang dulu deh gue bilang gitu kan karena gak jauh kan bini gue kerja di pulang dulu deh gue bilang. Oh ini nangis mulu gue bilang kenapa sih? Ya nggak tahu nih nangis mulu gak berhenti gue bawa keluar dia baru diem. Dia langsung udah masuk udah gak lama diem. Terus karena gue nggak ada kepikiran gimana ya. Gue nggak ada pikiran-pikiran yang kayak gimana ya udahlah gitu loh kan. Akhirnya diem, gue pulang izin pulang, tenang tuh. Nah sekira seminggu tuh, gue janjian sama temen gue di daerah Blok M, kayak ngomongin kerjaan. Temen gue udah datang kan udah tempat ngopi gitu, 2 orang. Nah gue baru duduk, duduk tuh temen gue bilang, langsung tiba-tiba nggak tanpa babi gue, tanpa gue cerita apa-apa. Kan emang gue kayak gini kan nggak pernah cerita. Terus tiba-tiba temen gue bilang, Om, kayaknya lu pindah dari kontrakan itu. Oh kata temen Dia lu. tuh. Temen gue. Mungkin temen lu. Berarti dia Emang kayak orang bisa, pintar, kayak bisa. bisa. Gue bilang kenapa? Kasihan anak lu Om. Wah, keinget tuh gue yang kemarin kan seminggu yang lalu nih anak kejadian gue. Iya. Iya sih, gue bilang anak gue kemarin nangis kayak gini, dia kemarin jadi takut. Iya Om, masalahnya gini. Itu memang anak kecil juga. Cuman karena anak lu gak mau diajak main. Maka ditampakin mukanya yang buruk. Iya. Oh yang buruk rupanya. Iya, ditampakin jadi gak mau main dia cuma gitu. Makanya aduh gue merinding lagi. Dia gak mau nangis, kasihan anak lu Om. Susah nanti makannya. Iya. Wah, gue jadi inget tetangga-tangga gue orang sebelumnya jadinya gue bilang, jangan kejadian kayak gini juga. Iya, nih, gua berarti bilang. sebelumnya mungkin udah pernah kali. Jadi karena emang nggak ada orang lagi di tangga gue nggak ada, jadi larinya ke anak gue. Iya. Lu runtutin lah tuh. Lu bisa tahu dari mana, jadi gue bilang gitu. Ya sekarang pun lu ada yang gendong, lu ngegendong. Oh. Apa? Ada yang gendong, ada yang Lu ngegendong. ada yang ikut. Waduh, nggak, saran gue lu mendingan pindah, dia bilang gitu. Tapi lu berat gak? Ngerasa berat gak? Enggak, fine-fine aja. Enggak merasa kayak gimana-mana. Cuman memang ada yang ikut. Ngikut ke gua. Makanya teman gua tuh ngeliat gua tuh kaget kayak gitu. Oh. Tapi dia ngeliat auranya itu memang entah kenapa dia menceritakan ke anak gua. Kasihan anak lu Om. Oh. Gitu. Wah, anjrot. Gua garuk-garuk kepala dong. Ya karena gua mau orang yang kontrakan juga baik, ya gimana alasan gua pindah kan gitu loh. Ya akhirnya mau gak mau kan bini gue juga karena takut banget jadi gue pernah cerita tuh gue hal-hal kayak gitu sama bini gue gak pernah gue cerita karena kalau cerita sekarang udah cerita pas gue pindah kenapa alasan pindah akhirnya gue ngomong yang bener berapa panik kan baru Kalau belum cerita sampai sekarang gue suruh nonton nih live-nya Tuh. apa sih ini nonton live bini gue pakai live dah sih lu. Gitu. Nah udah tuh sampai akhirnya dengan sebelum gua pindah itu memang ternyata kan yang depan itu yang nempatin yang punya anaknya. Jadi baru nikah juga. Anak yang punya anaknya. Ya yang punya mantunya. Oh iya. Gitu. Abis kalau tanya-tanya gua mau chat mulu. Ada kesempatan gua ngoceh. Jadi anak yang punya kontrakan tinggal di situ. Iya. Tadi tawar lu kemana?
Saya tawar dulu di situ. Ye, saya tawar nggak ambil. Nggak ada yang minum nih. Pecahin lagi dong. Ayo coba. Coba nggak? Aku aja tuh. Nggak dikunci. Jadi akhirnya lu pindah tuh. Enggak lama. Enggak, belum pindah. Belum pindah. Kagak anak yang punya kontrakan yang di situ. Ya. Iya, enggak. Yang- Jadi bangun buat kontrakan jadi ada 3 kontrakan. Oh, tadinya 2 jadi 3 kontrakan. Nah, gue masih belum nggak langsung pindah karena mikirin alasannya apa gitu loh. Karena udah terlalu baik orangnya juga dan dia ngasal dia nganggap gue juga kayak anaknya juga gitu yang pas gue pindahnya izin pindah aja tuh dia juga menangis gitu. Dan boleh nunggak juga gitu. Oh enggak dong, enggak pernah nunggak dong. Seret bang nunggak gitu. Oh, iya. Terus Nah pas apa namanya? Jadi temen gue, jadi kan akrab juga nih gue sama iparnya, anak mantunya lah gitu, sama lakinya nih gue akrab juga. Dan gue sedikit cerita juga gitu sama dia. Terus dia bilang, thank you Ci. Langsung dia kayak ngerasa juga, terus akhirnya dia manggil orang pintar. orang bisa. Oh dia ngerasain juga tuh. Dia udah punya anak juga belum? Belum, saat ini belum punya anak. Masih pengantin baru. Cuman dia ngerasa ada Ada Aneh. ada yang kejanggalan. apa ya? Pegangin dulu. Nah, akhirnya gue cerita gitu, dia nggak lama juga manggil. Terus dicoba, dia bilang ini nggak bisa dipindahin, terlalu kuat. Oh, Dia bilang. orang pinternya nggak bisa juga. Nggak bisa dipindahin karena Itu emang bukan udah orang lama pinter banget. dong. Emang karena harus ada yang lebih dahsyat dari dia. Karena ini memang Ilmunya. mindahin ini lebih kekuatan nih karena ini yang dulu ini tempat kayak kontrakan gue tuh tadinya bekas memang Memang kayak tempat dia. home industri gitu pabrik lah. Oh. Dibongkar jadi kontrakan. Nah sebenarnya bukan pabriknya tapi di belakang tembok itu ada rumah gede yang pohonnya itu memang orang anggapnya itu nggak boleh ditebang. Udah Jadi tempat dia dah. katanya sih ada di belakang rumah itu suka muja juga. Ceritanya gitu orang itu. Pesugihan gitu. Ya mungkin. Gua nggak tahu sih ceritanya kayak gitu. Jadi memang pohon itu selalu dibilang tebang karena memang kadang ngeganggu yang lain. Cuman nggak boleh itu. Karena ada beberapa kali orang kelakuannya dia nabung bukan di pekarangan tapi sampai rumah orang sampai dicerakin gitu. Oh gitu. Jadi nggak bisa dibersihin ya istilahnya. Ya Itu nggak bisa dibersihin. sama orang maksudnya, pintar itu. akhirnya Sampai sekarang. Gua nggak tahu sekarang ya. Oh, Tapi intinya sampai gue pindah tuh gue udah nggak tahu cerita kayak gimana. Nah akhirnya alasannya ya gue pindah dengan alasan karena ada rumah keluarga yang nggak ditempatin. Iya. Saya disuruh nempatin rumah itu gitu loh. Jadi ya udahlah. Akhirnya mantunya juga tahu. Yaudah, untung karena baik gitu. Jadi 2 mobil, dia punya mobil bak gitu. Udah gue bingung dong, wah kalau gue mau ikut juga ketahuan gue pindahinnya. Iya. Kemana? Padahal gue pindah kan kontrakan sini juga gitu. Tapi temen gue tahu, ya, dia tuh tahu. Ya gue tahu. Lu cerita gini, dia bilang gitu. Udah nggak apa-apa, aman gue. Gak bilang gitu. Dia bilang aja ya gue tempat ini jangan nih. Siap. Ternyata dia tuh ketemu adik gue, dia teman adik gue juga. Oh, baru ketemu Siapa? gitu. Si mantunya ini. Rumah adik gue lagi di situ, Black. pindahin. Hah? Temannya Black. Bukan, si Ella. Katanya Ella gitu. Di anak SMA 74 ya. Oh, 74. Udah pas udah pindah selesai udah 74 Gua- Alteri. terangin banget sih. Ella di situ. Iya. Iya. 74. Gitu? Alteri, Oh. keluarga gua dia doang yang sekolahnya hebat. Yang lain busuk semua. Nah, udah itu pindah kan, gua udah nggak tahu ceritanya segala macem ya. Alhamdulillah anak gua aman gitu loh. Udah berapa tahun gua di sini kan, sebelumnya gua kontrakan di depan. Terus akhirnya gua pindah juga ke sini karena nyari yang agak ada depannya pohon segala macem lah enak. Nah udah semenjak itu alhamdulillah ya gua nggak gimana. Tapi selama beberapa tahun ada lagi tuh. Jadian lagi. Kejadian cuma yang ini kayaknya masih ngikut gitu maksud gua. Yang sekarang nih. Iya sekarang tapi itu udah lama sekarang udah nggak ada. Jadi sama kejadian di depan. Yang bentuk ular.
Tiba-tiba lagi naik motor. Wah, gua, Ah, itu kejadian yang itu paling kejadian- baru. Itu paling baru tuh. Paling Kayak baru. kiriman tuh. Iya. Kayak kiriman dari Bogor tuh kayaknya tuh. Banjir. Itu nanti kita itu masukin cuplikannya tuh. Nanti ada Video yang cuplikannya. dikirimin ular. Produser kita dikirimin ular. Nah, jadi pas jalan rumah itu udah lama sih maksudnya, tapi sekarang dalamnya udah nggak, pokoknya intinya udah aman lah. Udah lagi jalan situ, jadi pas gua buka pintu itu ternyata kan namanya kontrakan ada hordeng kamar kan, nggak ada sekat kamar karena gitu. Itu kamar gua tuh kayak habis ada yang ngintip, pas gua buka langsung bruk kayak kabur gitu. Ih, apaan lagi nih gue bilang. Itu posisinya berarti dia di dalam dong, lu di luar. Justru enggak, Kalau misalkan kayak posisi ngintip gue di gitu. luar di ruang tamu. Oh. Itu jadi pas gue mau baru buka, gue habis buka nih, Ya hordengnya begitu, seret gitu. pas gue menutup dia kayak habis ngintip dari luar, ngintip ke kamar gue waktu itu. Oh. Tiba-tiba kayak masuk kamar, buk kayak ngibas langsung masuk ke dapur gitu. Loh, ih apaan nih gue bilang. Gue bilang dong pas gue liat, ih bahaya nih gue bilang. Makanya anak-anak gue bilang sama anak bini gue kadang tidur selimutan jangan sampai kebuka. Maksud gue ini bahaya gue bilang. Ya namanya makhluk-makhluk kayak gini kan ada juga yang yang iseng atau ngintip segala macam gitu. Kita apapun ini harus tutup. Mereka baca doa, gue bilang tidur baca doa, nggak boleh jangan sampai nggak doa lah maksudnya karena ini mengusir segala macam apapun di rumah gitu loh. Kita mau masuk kamar mandi aja juga baca doa kamar mandi, gue bilang ke anak-anak gue sama bini gue gitu loh. Jadi ya itu terakhir kejadian di semenjak dari awal SMA. Di kontrakan sekarang? Iya. Apa sebelumnya? Kontrakan sih sekarang. Sebelumnya kali. Tai maksa banget. Sebelumnya aman. Sebelumnya Aman. Itu bukannya horor tuh. cuma lebih kolor ya. Yang punyanya horor. Ya alhamdulillah sekarang itu ya sebenarnya sampai sekarang pun gue masih biasa-biasa aja gitu loh. Cuman mungkin karena hilang sendiri ya. Yang biasa gue lihat dari SMA tuh sampai gue mulai gue di 2000 berapa udah nggak pernah apa-apa ngalamin gitu. lagi. Cuman ya nggak ada kelebihan apa yang buat gue kayak gimana gitu, nggak ada sih. Jadi sampai sekarang tuh alhamdulillah. Ya mungkin kalau misalkan tiba-tiba kayak ada yang ikut sebelah gue jalan nih, itu kayak masih itu sih masih ada. Maksudnya kayak ngerasa Iya. ada yang ngikutin nih gitu loh, kayak ada yang itu. Ya cuman gue cuek aja, nggak biasa aja gitu loh. Maksudnya masih dengan pendirian gue yang bukan nggak percaya tapi biasa aja lah, gitu loh. Terus lu kalau misalkan ngaca suka horor nggak? Wah itu paling takut men. Itu paling takut tuh. Makanya gue bilang, wah orang-orang gue bingung kayak siapa ya sini? Oci. Mau setan takut, tapi gila ngaca lu berani. Iya. Masalah gue disuruh nanya nih. Pertanyaan ini gue disuruh nanya. Oh, no. Kalau apa? Tanya balik tuh dia. Kalau berhadapan sama dianya takut gak dia? Gue emang ditakutin. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Nggak. Jadi itulah kisah gue dari mulai ngerasain tuh pas SMA kelas 2. Istisku sekolah di satu daerah sampai sekarang. Tapi ngomong-ngomong sekarang sekolahan lu kayak udah bagus udah banget. bagus. Udah bagus banget kayaknya. Kayaknya perlu kita Enggak. Iya. ke sana ya. Iya perlu. Jadi tapi Biar tahu iya, gitu. jalan yang setapaknya itu tuh mungkin Iya, udah berubah kali ya. berubah kali. Mungkin lu masih inget jalan. Oh ini jalannya nih, jalan Terakhir, ini. gue kan pernah reunian di 2000 berapa ya? Belum pandemi juga sih. Oh, baru-baru ini udah merit dong lo. Udah merit. Gue ajak kok bini gue. Oh, ke sekolahan lo yang dulu. Reuniannya di sekolahan lo. Iya sekolahan. Oh. Jadi makan gue sekalian silaturahim yang ke tempat kosan gitu. Nah. Gue jemputnya orang tua gue di sana lah, namanya Mimi. Gue silaturahim di sana sama keluarga gue juga kok. No. Abang gue, adik gue, bang gue. Ya karena kan Anakku alumni situ cuma juga sana. kan. Abang lo. Iya Kak Rudi, karena itu kan masih sana. Jadi gue main ke Curug yang pernah gue lihat. Gue ke Curug ke tempat yang gue pernah lihat itu. Terus yang Ponduren. Enggak sampai situ. Ya tapi gue ke rumah teman gue yang deket itu juga. Tapi gue gak cerita itu sama anak gue. Cuman akhirnya
udah bagus tuh. Jalan yang gue jalan lihat setapak itu udah oke banget. aspal. Udah bukan aspal setapak tapi udah rapi. Pohonnya udah maksudnya nggak angker maksudnya banget. kan udah dicor dah, cor-cor. Dulu kan kalau siang masih kelihatan berantakan gitu Iya. kan. Ini udah rapi banget. Udah kayaknya sudah aman ya. Udah mana. Tapi lu nggak mau ceritain yang terakhir itu yang ular. Kan katanya kiriman tuh. Tapi ya percaya nggak percaya itu setelah penelusuran loh. Iya, betul. Setelah Maksudnya setelah penelusuran. nggak lama kan? Besoknya? Iya, Atau besoknya. Iya besoknya kan? Besoknya. Besoknya setelah penelusuran tuh. Padahal motor lu Ya penelusuran kita tuh malam malam Senin. malam Senin kan. Nah ya terus kan Senin. Selasa enggak nih Senin bener nganterin anak gue sekolah. Iya bener. Jadi gini jadian bro. Anjir. Karena gue takut. Nonton ular sih oke tapi kenapa pas momennya dapet juga gitu. Gila. Jadi begini ceritanya. Jadi tuh motor sebenarnya udah di dalam rumah kan. Iya. Semalamnya tuh udah di dalam rumah. Ya gue nggak tahu. Jadi tapi pas malam itu kalau nggak salah bini gue udah ngebatin di belakang dapur. Yang dapur kan ada etalase buat sirkulasi dapur kompor segala macam kan kaca kayak gini nih. Iya, ada Gitu. selanya lah. Ada selanya buat angin segala macam masuk. Nah di belakang itu ada pohon, tiba-tiba ada pohon memang gede deketin jendela itu. Bini gue ngebatin, duh ini pohon Nempel banget tuh, takut banget ular tiba-tiba masuk gitu loh. Tuh ngebatin tuh bini gue ada kayak gitu. Terus gue bilang, ya tapi gak cerita tuh bini gue. Nah besok pagi gue nganterin anak gue dong sekolah pagi. Iya. Terus ada duanya udah balik aman-aman tuh pagi. Nah jam 10:30 gue nganterin bokin gue. Ya bini gue tuh gawe. Nah nggak biasa juga tuh motor nggak ada keluar. Nah pas balik nggak jauh dari kantor bini gue, tiba-tiba lagi nyantai, masih lihat ke atas, set, lah ini pas gue ke bawah ular udah mau ke tangan gue. Oh, udah mau nyatek. Nyatek, panik dong gue. Ah. Pas tangan satu gini, waduh, untuk kanan kiri kosong, mobil nggak ada lagi kosong, jadi langsung gue ambil ke kiri, set, udah sampai pinggir, untung nggak ngerem mendadak, memang kecepatan juga nggak terlalu lagi nyantai, nggak tinggi banget, jadi langsung sampai langsung gue banting motor gue. Ntar lu lihat nih videonya. Cantumin videonya itu. Mau nggak videonya lu? Hah? Ini ada gue kasih video mau nggak? Ada. Mau Ntar lu dong. editin ya videonya ya. Iya. Lu editin. Ya J, editing J. Jadi coba nanti ada videonya. Apa sekarang ya? Ada sih. Ada. Masih ada nggak ya videonya? Ya kalau nggak ada sih udah pernah gua upload sih. Itu ularnya lincah banget bro. Lincah banget dan ular agresif. jenis Gue picang. nggak tahu orang juga. Jadi gue situ gue sendirian. Ada depan ada orang yang betulin motor juga mungkin mau gini. Gue bantu orang ngeliat tapi cuek aja. Padahal motor gue udah banting maksud gue. Gue bilang bang ular nih. Gue bilang orang anggapnya itu sangkai motor gue mau kebakar gitu. Kebakar maka dibanting kayak gitu gitu loh. Gue gak ada orang kanan kiri gue bilang pas gue keluar ular kayak gitu dia nggak bisa keluar ularnya karena kayaknya kejepit stang gue kayak gitu. Nggak lama baru datang Gojek segala macem soal drivernya wah keren apa bang keren motor kebakar ular buset ular apa ya bagus juga bentuknya gitu kan. Gue bilang gue kagak berani deh bang, gue bilang gue mendingan ngelawan orang agak gedean dikit nggak apa-apa dah pakai tangan. Gue bilang gue kalau ular namanya ular gue geli banget gitu. Gue kan ngebayang sama apa namanya bentuk gitu kan. Tapi gue lihat video lu tuh ularnya kayak ular tali picang ya. Nah kalau nggak salah pas gue lihat tali picis. Tali picang. Tali picang. Picang goleng. Sebetulnya itu ular gak berbisa katanya. Iya, katanya Cuman sih kalau itu. ngegigit lo agak bengkak. Maksudnya bisanya rendah kali. Iya, Iya, gitu. tapi Akhirnya- cuman ngebikin bengkak doang. Cuman kan geli aja. Karena Gimana gue sih? emang kayak gimana ya bentuknya bagus juga sih katanya. Emang gue juga panik. Ada orang bilang enggak nih ular bener. Ada orang lewat. Bang tolong bang, kita dulu bang ambil bambu. Jadi ular tuh agresif banget emang lincah. Iya. Dan itu memang di rumah pohon ternyata kalau gue lihat gue searching itu ularnya memang ular kayak rumahan gitu. Dia makannya kayak cicak atau ikan. Hidupnya sih memang lingkungan bisa di pohon bisa di halaman rumah yang kadang-kadang kayak gitu lembab. Memang dia bilang itu nggak bahaya tapi itu katanya kobra ketemu dia males. Oh, menghindar tuh Kobra kalau ada ular itu. Memang ular itu agresif banget gitu.
Ya makanya gue bilang, waduh biar kata nggak bisa juga namanya ular ya. Gue udah mau ke tangan gue sampai lepas ini panik. Tapi untung lu nggak panik banget ya. Ya panik sih nggak panik, cuman ya untungnya masih Masih bisa, kepikiran gue iya. jatuh. Bikin jatuh nih. Tapi tangan gue udah di tangan gue mau sebelah dekat spion. Ya aduh pakai gini. Nah, gue langsung ngebanting buru-buru, untung kosong jadi gue banting aja nih. Kalau gue tahu kalau misalkan ada motor tiba nabrak, aduh. Ular itu kalau pas nongol garaga gimana? Yang parah kan kalau ular kadut, Ya itu bahaya itu ular kadut. Di bawah biasanya ular kadut. ular kasur. Tapi untungnya juga nggak ada anak lu di posisi Iya. di depan. Yang makanya gue nggak nongol di pas gue ngantar anak gue. Coba ya kalau gue pas anak gue lagi di depan keluar ularnya nggak gimana, gue makin panik ya anak gue. Pasti. Ya gitu. Nah, gua langsung videoin itu. Gua kirim ke bini gua. Panik juga bini gua. Mau jatuh, bukan jatuh. Sampai gua jatuh kan, ular. Tapi gua ceritainnya gua udah di rumah. Oh, pas udah di rumah. Gua bilang ke bini gua, soalnya kalau gua bilang di situ pasti panik lagi tuh bini gua kan. Makanya ntar aja lah gua bilang. Nah, gak lama bini gua cerita ngebatin itu ternyata udah. Iya, kejadian. ularnya agresif kayak yang ngomong. Tapi ada nih. Masa? Agresif toh. Ternyata gue baru tahu. Iya. Gerusu, bukan agresif, gerasa gerusu. Nah, Tapi ada mahkotanya tuh ularnya. nggak ada. Nanti lu edit lah. Ya, masak banget. Nah, ya itu dia yang akhirnya gua ceritakan ke lu, gua ke anak-anak segala macem. Terus ada yang bilang, oh itu ada yang ngirim. Iya. Ya gua nggak tahu lah. Iya. Hal kayak gitu ngirim. Mau gua kalau ngirim jangan gitu, nggak ngirim duit lah, kalau lagi butuh duit. Iya, Ngirim ular, kirimin duit lah. Ya, masalahnya pas keluar itu ya selang berapa hari setelah kita penelusuran. Ya itu mungkin. Ya kadang-kadang Makanya- ada yang komen di situ. Oh itu plat nomornya berapa? Asem, udah tangin. Gue bilang ada aja orang masih aja yang buntut. Terus ada yang komen juga, oh itu gimmick tuh mau dijadiin konten. Iya, Temen ada kita gitu, Epoy ngomong kayak gitu. Bela-belain banget loh Iya, katanya. katanya Demi bela-belain konten sampai celakain Motor, motor sampai di ini. dirusakin. Matamu. Kata si Epoy. Iseng banget naruh ular di situ. Kata aja, Ipa itu yang naruh ular kata si Epoy begitu. Masa bintang tamu demi doang. Tadi pizza udah. Susah goreng. Nah, ya udahlah, mungkin ini udah waktunya mau sahur kali ya. Ya. Wah itu aja sih cerita gue yang. Jadi hari ini temanya ya ngalor ngidul ya. Iya. Iya, tapi kan ada mistisnya juga. Iya, tapi boleh tuh kita ke sekolahan lu dulu Iya, sekolah. biar tahu. Itu bukan negeri kan? Enggak. Enggak kan, aman. Kan itu apa sekolahan kayak Alia. Tapi udah Alia. beda. Udah beda suasananya. udah beda banget. Belakang udah bersih. Setelah itu nggak bisa. Gue main pohon-pohon. ya siapa tahu aja walaupun udah beda nanti Enggak, kita nemu lu tahu- apa gitu Iya, di enggak, situ. lu tahu ke sana pasti beda. Lu bukan mencari penelusuran, bukan. Cari mojang. Buat gua aja. Iya. Ya, kan gua single nih. Yakin? Telepon. Ada yang bilang single nih. Jarang nonton ya. Aku suruh nonton ya. Ki, tolong kirim. Di menit sekian dia ngomong kayak gini nih. Ya, lu screenshot nih. Ntar gua kasih ininya. Not. Ya. Ipai single. Danger. Kayak gitu bro. Jadi ya alhamdulillah sekarang ini Nggak ada kejadian. nggak gimana aman. Makanya gue juga bilang ke anak-anak gue nggak perlu takut kayak gitu. Iya, benar. Hal-hal itu cuman ya anggaplah itu film. Iya, Gitu. benar. Jangan terlalu dibikin takut lah. Sehingga- Bukan berarti nggak percaya ya. Iya, Bukan benar. berarti nggak percaya. Gua juga Percaya. bilang Cuman sama anak gua jangan pada takut. babanya yang takut, babanya. Ayah takut gitu. Kita harus percaya sama hal-hal kayak Iya. gitu, tapi jangan terlalu takut lah. Nanti, Kan gini, aneh juga kalau orang nggak percaya. iya. Yang goib sekarang kan yang goib itu nggak kelihatan ya. Maksudnya yang kasat mata nggak kelihatan gitu. Tapi giliran lu mau wifi percaya ada wifi. Iya. Wifi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu Lu SMS atau WA sini terus sampai di sana lu percaya nggak? sinyal juga nggak kelihatan. Iya sinyal tuh nggak kelihatan kan. Tapi lu nggak percaya, aneh juga. Iya. Iya. Lu percaya ada wifi tapi nggak percaya goib kan
Aneh. Kan wifi itu Ya, nggak. wifi kan gue WA nih, sampai ke sono. Iya itu goib juga. Goib kan? Iya. Sama aja kayak orang ngeluh, nyantet. Gue kirim dari sini sampai ke sono. Iya. Ya begitulah. Jadi Makanya kalau terhindar itu ya buat gua bukan songong juga, jangan songong juga. Jangan nantangin lah. Tetap ada apapun yang kita lakukan harus tetap baca bismillah, mau kemana baca bismillah. Benar. Berhubungan aja ada bismillahnya. Lu berhubungan Baca kira apa? gua. Apa bacanya? Allahumma Bismillah. janib nasi. Ya, Allahumma janib nasi. Apalagi? Apa lagi? Saitona wa janib nasi. Ya betul. Ya, kita mah apal itu. Jangan lu doang, bini juga ajarin juga lah. Oh iya dong. Justru gue diajarin bini gua. Tapi gua udah lama nggak baca itu. Iya kan belum ada lagi. Mau yang keberapa bang? Dah itu aja bang cerita-cerita gue mungkin nggak bermanfaat ya. Mungkin nggak ada apa-apanya. Jadi semoga nggak ada yang denger. Nggak ada yang denger cuma sebentar tapi denger 1 jam gitu. Oh iya. Karena nggak bermanfaat omongan gue. Benar. Ya kita lagi ngejar jam tayang nih guys. Sedikit lagi ayo guys. Adalah kita sudahi saja untuk Kiri ya belum. Oh, belum. Ya, makasih Sobat Binor yang udah nonton podcast kita malam hari ini. Wah, Ya. jangan lupa sahur. Jangan lupa sahur. Oh ini satu lagi nih, Iya. katanya nih ada nih lagi nih. Wah kalau mau ke Majalengka lagi gue ikutlah. Bahaya kalau laki gue sendiri. Lah bener itu. Itu curahan hati itu kayaknya. Nanti kalau sempet nih kalau Ah, aku coba mungkin kita kalau mau penelusuran misalkan yang deket-deket aja ya mungkin ada di daerah bini gua rumahnya di daerah Rangkas. oh. nanti gua coba kesana Boleh, gua boleh. ngubungin orang sananya Boleh. di mana katanya sendiri karena nih adik ipar gua bilang juga gitu di sini aja kak dia bilang gitu Nah kan kita keretaan tuh naik kalau ke Rangkas. Tapi sengaja kali ada ipar lu. Biar apa? biar lo kesurupan. Itu jebakan kayaknya. Aduh. ya nanti gua coba hubungin bisa terus karena gua juga harus gua nyari ini juga dong informasi siapa ada orang yang bisa nggak atau orang sesepuh sana atau orang setempat yang bisa menceritakan ke tempat itu terus kalau misalkan ada kesaksian dari warganya juga jadi ya nggak ujuk-ujuk kita langsung datang ke sana Iya. tanpa Betul. konwun Itu bisa ditemukan. Rangkas Bitung. Iya tapi Emang Rangkas sama lagi? Coba. mana Saya Rangkas Bitung. Ah, ada rangkasan? Apaan Rangkas? maksa banget Cari di Google. Mana ada Rangkasan? ada rengas Itu kalau di buku Ringkasan. tutup lah makin ngaco. Ya teman-teman sampai jumpa dulu di sini episode kali ini episode ngalor ngidul bukan binor karena obrolan nggak ada bintang tamu nih Rangkas itu kalau naik kereta ya lanjut lagi ya susah lah bawa barang-barangnya. Ya nggak apa-apa lah, kan sedikit barang-barangnya. Oh iya. ya kalau tidur nanti kalau kita mau Tim nginep kita banyak. insya Allah gue izin sama mertua gue di sana orang tua gue minta bisa tidur di sana gitu loh jadi kita aman Lu aja nggak diterima apalagi kita. coba nih ngomong bilang masa saya nggak diterima Dah. sumpah ngelawak aja lu Kenapa? sumpah ngelawak aja lu pada Ya udah, oke Sobat Binor. Sobat Binor ya gue Iya, Ayo. tutup lah. Tutup lah. ntar lupa lagi lu kebiasaan lah. Oke Sobat Binor sampai di sini dulu episode ngalor ngidulnya di segmen Binor. Iya, tetap di channel kita. Tetap di channel kita. Lihat Kanan. Kiri. Dalam segmen Binor. Bincang. Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri.